Luca Marini naik ke posisi ketiga di grid start Mugello pada race hari Minggu karena Alex Marquez harus melakukan penalti turun 3 posisi start. Dalam balapan, terlepas dari efek cedera tangannya di Le Mans, pembalap Muni VR46 itu terlibat dalam duel untuk memperebutkan podium untuk waktu yang sangat lama. Pertama, Marini melawan Marquez bersaudara yang kemudian keduanya crash dan selanjutnya melawan Johann Zarco. Benar-benar balapan yang luar biasa. Saya tidak menyangka bisa menjaga kecepatan ini. Start dari barisan depan pasti membantu, terutama saat kita tidak fit 100%. Saya melakukan putaran yang luar biasa di kualifikasi. Saya merasa terbantu dengan hal itu, ujar Maro. Saya hanya berusaha memberikan segalanya dan mengatur balapan pada saat yang tepat. Ketika Alex menyelip saya mencoba untuk lebih mendorong dan memberikan sedikit tekanan padanya. Setelah itu saya mengalami sedikit masalah dengan tangan. Saya tidak bisa lagi mencengkeram setang begitu erat ketika motor tidak stabil. Itu sebabnya saya harus mengerem sedikit lebih awal di slipstream di tikungan San Donato, juga saat keluar di tikungan Biondetti 2. Tenaga saya berkurang dan harus melambat, jelas Luca Marini. Pembalap berusia 25 tahun itu menambahkan, pada saat itu saya hanya bisa berharap. Karena podium Mugello akan menjadi mimpi, dan itu masih sebuah mimpi. Saya menunda semuanya selama 1 tahun. Saya tidak sabar untuk melakukan balapan di sini lagi tahun depan karena selalu mengagumkan. Kami akhirnya melihat sirkuit Mugello yang hampir penuh penonton lagi. Hampir seperti di saat-saat terbaik di masa lalu. Kondisi penonton yang banyak di Mugello adalah hal luar biasa bagi kami para pembalap. Yang terpenting, saya telah melihat banyak anak muda dan selalu luar biasa ketika kita bisa memberi mereka pertunjukan. Dan membuat mereka bahagia sehingga mereka menghabiskan akhir pekan yang menyenangkan, seperti yang kami lakukan. Terima kasih kepada mereka. Ini sedikit lebih berwarna ketika tribun penuh. Luca sempat meminta nasihat kakaknya, Valentino Rossi, di mana Vale sudah merayakan 7 kemenangan Mugello berturut-turut mulai dari 2002 dan 2008. Titik lemah saya hari ini adalah dalam hal kemampuan menjalani balapan. Terlepas dari kondisi fisik saya, kelemahan saya adalah tikungan terakhir. Pecco mengagumkan dan melakukan manuver yang ajaib di tikungan terakhir Mugello akhir pekan ini. Dia memiliki sesuatu yang ekstra di sana, yang tidak ditemukan oleh pembalap lain dalam menangani tikungan terpanjang itu, tegas Luca Marini. Rekan setim Marco Bezzecchi itu melanjutkan, saya meminta saran Vale, tetapi dia berkata kepada saya, dia mengatakan agar aku tidak khawatir karena Rossi sendiri belum menemukan cara terbaik untuk menikung di tikungan terakhir itu dengan cepat selama 20 tahun. Vale tidak bisa membantuku. Kami duduk bersama untuk melihat data dan beberapa video, tetapi masih belum menemukan solusi. Saya selalu kalah 0,1 hingga 0,2 detik saat keluar dari tikungan terakhir itu. Namun seperti yang diketahui, Pecco sangat cepat dan bisa menaklukkannya. Karena Luca Marini mengalami masalah dengan tangan kanannya, dia sangat menantikan GP Jerman tahun ini. Sachsenring sangat fantastis karena untungnya hanya ada 1 titik pengereman sebelum tikungan kanan. Setelah itu semuanya mengarah ke kiri. Saya bisa mengistirahatkan tangan yang cedera untuk beberapa saat. Saya membalap dengan sangat baik di sana. Saya berharap bisa 100% fit dengan terapi fisik pada hari Jumat. Saya sebenarnya juga berharap untuk mendapat hasil bagus di Mugello mulai Sabtu hingga Minggu. Tetapi kondisi saya tidak membaik setelah sprint seperti yang terjadi pada Jumat hingga Sabtu, ujar rider kelahiran Urbino, Italia itu. Tangan saya pasti masih terasa sakit pada balapan Minggu di Jerman. Tapi saya melakukan fisioterapi dan segala sesuatu yang mungkin, sehingga saya mungkin tidak 100% pada hari Jumat. Tapi saya berupaya sebugar mungkin. Karena semua tikungannya berbelok ke kiri, saya harap tidak ada rasa sakit di Jerman, imbuh runner-up Moto2 2020 itu merasa khawatir. Di Mugello, Marini masih harus menggunakan obat penghilang rasa sakit. Saya mengambil semua yang bisa kita ambil hari ini. Memang saya akhirnya tidak merasakan sakit. Untungnya kami mengaturnya dengan baik. Masalahnya setelah beberapa saat saya kehilangan kekuatan, ungkap pembalap asal Italia itu. Mimpi meraih podium di balapan kandang sirna. Itu akan membuat perbedaan besar selama saya berada di posisi ketiga.
Ketika saya berada di posisi keempat, efeknya sedikit berkurang. Itu benar-benar pukulan berat. Saya mencoba segalanya, tetapi saya tidak punya apa-apa lagi untuk menyerang. Johan mungkin juga pembalap terkuat di MotoGP dengan ban yang sudah aus. Dia masih bisa menjalani balapan yang luar biasa di akhir sesi meski bannya aus, pungkas Luca Marini. Dengan finish di posisi kelima, Luca Marini sangat senang dengan hasil sprintnya di Mugello, mengingat situasinya. Namun, rider Muni VR46 itu kembali mengkritisi keputusan panel steward FIM MotoGP. Sekali lagi, saya tidak mengerti keputusan dari para stewards. Miller melakukan manuver yang sangat agresif. Saya tidak menyalahkan Miller, dia orang yang sangat baik. Tetapi sekali lagi, tidak jelas bagaimana aturan itu akan diterapkan, keluh Marini. Pembalap kelahiran Urbino, Italia itu menambahkan, jika kita menyentuh dan mendorong pembalap lain keluar lintasan seperti dalam kasus Miller dan Marc Marquez itu akan mendapat hukuman. Miller melakukannya kepada saya di tikungan 12 sehingga saya kehilangan 2 atau 3 posisi. Maka menurut saya, itu tidak adil jika dia tidak mendapatkan penalti untuk manuver semacam ini. Bukan karena Jack yang melakukannya, tapi itu berlaku untuk semua pembalap. Meskipun cedera tangannya belum pulih sepenuhnya, Luca Marini yang start dari posisi keempat di grid mampu menyelesaikan sprint hari Sabtu di posisi kelima. Setelah waktu kualifikasi tercepatnya dipulihkan, usai dilakukan pemeriksaan ulang atas dugaan pelanggaran track limit. Ini adalah hasil balapan yang bagus untuk saya hari ini. Jika kita melihat bagaimana akhir pekan dimulai, posisi 5 teratas di luar dugaan. Saya sangat puas kami bekerja dengan baik dan melakukan pekerjaan yang baik dengan fisioterapi. Saya merasa sedikit lebih baik ketimbang di hari Jumat, kata pembalap berusia 25 tahun itu. Kembali membahas keputusan tidak adil para pengawas balapan, Maro menambahkan, menyalip sangat sulit. Jika itu caranya, di masa depan semua orang akan melakukannya seperti itu. Lalu kita pergi ke arah yang berbahaya lagi. Bagi saya, itu bukan masalah semangat juang yang berlebihan. Hanya saja kita tidak mengerti apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan. Kita tampaknya mengambil racing lain yang agak lebih liberal sekarang. Mereka menghapus apa yang dilakukan tahun lalu dan di awal musim ini. Sekarang tampaknya kontak diizinkan lagi. Dan tampaknya kita dapat membalap di belakang seseorang lagi. Selama dalam prosesnya mereka tidak menjatuhkannya ke aspal, kita tidak akan dihukum. Binder misalnya, menyingkirkan Alex Marquez dalam sprint dan mendapatkan long lap penalti karenanya. Kita bisa melakukan itu, tapi dalam beberapa kasus. Menurutku jika seorang pembalap kehilangan 2 atau 3 posisi karena salah satu keluar dari tikungan dan menabrak yang lain, setidaknya kita bisa memberikan penalti turun 1 posisi. Jadi jika Marini tidak disenggol Miller dan turun 3 posisi dalam balapan sprint, apakah dia bisa podium? Tentu jawabnya adalah mungkin. Namun yang dipermasalahkan Marini saat ini adalah aturan yang jelas. Hingga saat ini adik Valentino Rossi itu sedang mengejar kemenangan pertamanya di kelas utama MotoGP. Kapan itu akan terwujud? Marini menunjukkan dia bisa bertarung dengan para pembalap top. Paling tidak selama masih di atas motor Ducati Desmosedici. Peluang untuk menang seri masih terbuka lebar. Seperti yang ditunjukkan rekan setimnya Marco Bezzecchi.